Nggak takut Tuhan, Pak, orang korupsi itu, Pak. Kalau orang mau jadi pimpinan di negeri ini, harus duduk. Nah, itu harus membentangkan tangannya, kemudian nyampe nggak memeluk batu itu. Lihat ada beberapa tangga yang aneh bentuknya, nggak rata. Wah, itu disebabkan karena itu orang di bawahnya, jasad manusia di bawahnya. Baru sama kamar dagang aja, udah digituin. Gimana satu negara yang Apalagi yang punya hubungan internasional dengan negara lain, terus bermufakat buat mengeruk kesejahteraan masyarakatnya. Pengkhianat untuk bangsa dan negara nggak boleh dimaafkan. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Oke, selamat malam. Enggak harus malam mereka nontonnya kan. Karena kita syutingnya malam. Iya. Oke, perkenalkan aku Ina yang masih menggantikan Mas Tommy karena sedang ada seminggu dia. Oh, seminggu. Iya, seminggu warawiri Tommy. Oke, baiklah, diganti dengan host yang amatir nih. Nggak apa-apa. Aman. Oke nih Ki, di berita-berita sekarang ini kan negara kita nih lagi ruwet ya Ki ya. Sebenarnya ada hubungannya gak sih Ki dengan sejarah dari negara kita sendiri? Oke, jadi memang beritanya demo belum berhenti. Iya, sampai banyak nih Ki, kalau disebutin satu-satu. Iya, sampai hari ini demo belum berhenti. Terus kemudian pilkada kemarin ada intrik-intrik dan lain sebagainya. Sebagian aspirasi masyarakat nggak ditampung sama elit. Iya, terus kemudian ada lagi, nah ini nih yang paling aneh nih. Ini orang-orang yang nggak mengumpulkan data, tapi tahu-tahu ngegas. Biasanya buzzer tuh yang kayak gitu. Asli biasanya buzzer yang kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Buzzer. Iya. Buzzer nggak ada habisnya Ki. Nggak ada habisnya, nggak apa-apa, biarin. Aku seneng kok digituin. Kalau Ina tanya, apa yang terjadi di masa sekarang, di hari ini, apa ada hubungannya dengan masa lalu? Sebelum Indonesia merdeka, banyak Londo Ireng. Londo Ireng. Aku pernah bahas itu. Londo Ireng itu orang kita yang kerja sama Belanda. Jauh sebelum itu, di era-era kerajaan, banyak pengkhianat negara, Pak. Sampai sekarang nyisa kan? Dari negara sendiri? Dari negara sendiri. Sampai sekarang masih nyisa. Contohnya apa? Orang-orang pengkhianat negara itu. Sekarang ya, zaman sekarang ya, orang-orang yang pada korupsi itu. Itu ya, mengkhianati negara, mengkhianati undang-undang dasar, seperti itu. Sebagai rakyatnya mau makan duit rakyat juga. Iya, makanya. Kan apa namanya, undang-undang dasar itu jelas ya. Sebelum di amandemen ya, aku juga nggak paham lah. Amandemennya itu kenapa kok bisa di amandemen, kalian cek. Poin-poin apa aja yang di amandemen. Dasar-dasar bangsa seperti apa aja. Tapi yang jelas orang korupsi itu nggak sesuai dengan undang-undang dasar dan Pancasila. Nggak ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ya, nggak takut Tuhan, Pak, orang korupsi itu, Pak. Itu aja udah. Haram ya? Iya, ya gitulah. Tapi aku kalau jadi pejabat belum tentu nggak korupsi sih. Nggak ada yang tahu akan tergiur apa tidak, Ki. Iya, pastilah, siapa yang nggak mau duit. Nah, tadi Ki Atmo udah mention kalau misalkan pengkhianatan itu emang udah terjadi sejak masa kerajaan di Indonesia. Bahkan sebelum merdeka pun banyak rakyat yang mengkhianati bangsanya sendiri, Ki. Betul. Gitu. Nah, katanya nih ada aku baca-baca di website dan jurnal, ada yang salah satu yang paling terkenal ya Ki, mungkin di pengkhianatan Arya Penangsang terhadap Kesultanan Demak. Nah, itu sebenarnya sih, itu apa sih yang terjadi Ki? Arya Penangsang? Iya. Arya Penangsang itu buat sebagian orang pahlawan. Oh, pahlawan. Tapi kenapa disebut pengkhianat Ki? Karena yang bilang dia pengkhianat adalah Kerajaan Demak. Arya Penangsang itu Adipati Jipang Panolan. Adipati Jipang Panolan kemudian disebut sebagai pengkhianat oleh Kerajaan Demak. Seharusnya dia juga mewarisi Kesultanan Demak juga. Jadi kan nanti ada konflik, ada dua macam konflik akhirnya. Yang pertama adalah
Aryo Penangsang atau Adipati Jipang Panolan ini adalah muridnya Sunan Kudus. Iya. Kemudian Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang kemudian bertahta di Pajang dan Demak itu adalah muridnya Sunan Kalijogo. Jadi dua-duanya ini nggak bisa nggak bisa dibilang satu atau dan lainnya pengkhianat. Tapi yang menang bilang Dia ini pengkhianat. tokoh yang jahatnya, yang pengkhianatnya, tokoh Justru antagonisnya lah seperti karena itu. dia kalah, dia bilang yang menang itu si peran yang buruknya ya, peran yang berkhianat gitu ya. Betul. Oke, Tapi kalau ini tadi sendiri si Haryo Penangsang itu, Adipati Jipang Panolan itu, buat aku dia orang yang idealis dan dia memang orang yang benar-benar berjuang buat bangsanya sendiri. Oke. Dia kesatria, benar-benar kesatria dia. Seperti itu. Justru itu menjadi salah paham aja ya, Ki. Untuk yang orang-orang yang bilang dia berkhianat, justru dia itu sebenarnya membela rakyatnya sendiri gitu. Betul, membela rakyatnya sendiri. Kemudian dia juga memperjuangkan harga dirinya lah yang jelas. Dan dia nggak mau licik. Pas waktu ngundang si Hadiwijaya, Joko Tingkir, kemudian datang, itu udah disiapin kursinya. Kayak kita lagi duduk nih, disiapin kursi satunya, dipasangin ada salah satu lah, aku nggak mau sebut lah. Pokoknya itu jebakan biar kalah gitu. Iya. Dia tahu itu, dia nggak mau pakai cara seperti itu. Aryo Jipang, Aryo Penangsang, Aryo Jipang duduk malah di tempat yang seperti itu. Nggak takut aku. Udah kalau kita mau perang fair seperti itu. Keren dia. Oke. Kalau misalkan ada cerita juga nih Ki, dari Ki Ageng Mangir katanya, yang menikah dengan Putri Panembahan. Putri Panembahan Iya, Senopati. Senopati di Betul. Kerajaan Mataram. Gusti Pembayun. Nah, tapi katanya dia tuh dibunuh dengan cara yang licik. Nah, kalau misalkan di sini nih, kan dibunuh dengan cara yang licik. Watu Gilang, peristiwa Watu Gilang. Itu disebut dengan pengkhianatan dari dalam kerajaan sendiri gak sih, Ki? Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi? Beda lagi. Oke. Sampai sekarang makamnya Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu, ini separuh-separuh. Satu di dalam komplek makam yang benar-benar di dalam ya, separuhnya ada di luar. Jadi lucu, makamnya Ki Ageng Mangir. Cuman ini nggak ada fotonya. Itu di situ dilarang ngefoto. Kalau kalian mau cek, kalian harus ziarah ke makam-makam raja yang ada di kota gede. Itu benar-benar separuh di dalam, separuh di luar. Karena gini, Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini pahlawan buat Mangir. Karena Mangir ini nggak mau takluk sama Mataram. Karena dibilang Mataram ini dia nggak mau lah pokoknya. Dia idealismeku, masyarakat bebas. Kemudian ada isunya berkembang menjadi orang-orang Samin kalau zaman sekarang. Tapi yang namanya diplomasi ya, namanya diplomasi. Akhirnya dibikinlah Gusti Pembayun, anaknya Panembahan Senopati ini, disuruh jadi penari. Sebelum jadi penari, mandi dulu di Sendang Asihan. Apa tuh, Ki? Ada di Bantul, namanya Sumur Sendang Asihan. gitu? Bukan, Sendang Gede. Sendang Asihan. Itu juru kuncennya baik banget sama aku. Makanya aku Ki tahu. aku nih emang segalanya tahu ya gitu. Iya, Bahkan kebetulan. yang nggak ada fotonya pun Ki aku pernah berkunjung ke sana. Kebetulan seperti itu. Oke. Cuman kalau mau di cross check boleh kok. Kalian main ke sana juga, lihat omonganku bener apa enggak. Kalian seperti itu. Oke. Kembali lagi ke Ki Ageng Mangir. Iya. Dia saking nggak bisa ditaklukkan dengan diplomasi. Akhirnya menikahlah sama Gusti Pembayun. Iya. Setelah menikah dengan Gusti Pembayun, diungkap, aku sebenarnya adalah anaknya Panembahan Senopati. Ayo kamu ikut sama aku ngadep ayahku. Ya mertuanya kan ya namanya ya. Mau nggak mau datang di sebuah tempat yang namanya Watu Gilang. Watu Gilang itu batu besar banget buat duduk. Nah itu ada. Ini bukan gosip ya. Aku pernah lihat sendiri. Kalau orang mau jadi pimpinan di negeri ini, harus duduk. Presiden ya, bukan raja ya. Yeah, bukan raja ya, yeah. bukan raja Jawa ya, presiden Yeah, ya zaman sekarang. Nah itu harus membentangkan tangannya, kemudian nyampe nggak memeluk batu itu. Itu batunya gede, gini. Dan itu udah ada buktinya, Ki? Ada. Tapi boleh lah buat kalian jadi gosip aja, karena nggak mungkin lah kalian lihat kalau seumpamanya para elit-elit itu pas waktu berkunjung ke situ. Itu salah satu yang kunci. Itu salah satu tempat yang kunci. Nah, balik lagi ke cerita Ki Ageng Mangir. Iya. Pas waktu Ki Ageng Mangir datang, itu tempat sholatnya Panembahan Senopati kan. Oke. Tempat duduknya Panembahan Senopati.
namanya tradisi Jawa kan sungkem. Begitu sungkem, dibenturkan kepalanya ke batu gilang itu, ke watu gilang itu, nya di situ. Akhirnya ya udah, emang kayak gitu. Itu salah satu ini sih, salah satu apa ya? Jebakan. Bukan, kalau aku bilang bukan jebakan. Salah satu fikih siasah lah, istilah Islamnya fikih siasah lah. Yang jelas Ki Ageng Mangir pun dimuliakan karena dia mantunya Mataram. Di sisi lain, makanya makamnya seperti itu. Di sisi lain, dia juga adalah sisi luar. Dia pembela rakyat Mangir. Makanya makamnya separuh-separuh seperti itu. Itu kayak kemarin sih. Beberapa elit ngomongnya kemana, jadinya gimana. Tapi kalau yang zaman sekarang pelin-pelan, kalau zaman yang dulu udah dipikir beneran. Ada satu lagi, kita masih ngobrolin di Jogja ya. Tahu makam-makam raja yang ada di Jogja? Aku belum pernah sih. Belum pernah ya? Selain yang ada di Kota Gede tadi, ada salah satu namanya Imogiri. Imogiri apa tuh, Ki? Imogiri itu pemakaman raja-raja Jogja. Itu lebih luas sih daripada Kota Gede itu. Cuman Kota Gede lebih berarti buat aku. Ini subjektif ya. Nah, di situ ada yang namanya Tumenggung Endronoto. Tumenggung Endronoto itu pengkhianat Mataram, Pak. Itu bener-bener pengkhianat Mataram. Jadi, kalau Ina kapan-kapan atau kalian juga kapan-kapan main ke Imogiri, lihat ada beberapa tangga yang aneh bentuknya, nggak rata. Wah, itu disebabkan karena? Itu orang di bawahnya, jasad manusia di bawahnya. Masih ada, Ki? Masih. Masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Dia terbunuh karena apa, Ki? Dieksekusi. Pengkhianat dieksekusi, dihinakan dengan cara seperti itu. Zaman dulu, zaman sekarang ya. Tapi kenapa gini ya, Ki? Karena apa itu? Sekarang kan zamannya ya normal-normal aja lah ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu kenapa nggak disingkirkan atau benar-benar dikubur gitu, Ki? Zaman sekarang? Zaman sekarang? Iya. Kenapa nggak dihabisin yang pengkhianat negara itu? Maksudku, dia emang sudah dikatakan sudah meninggal ya, Ki? Sudah meninggal. Nah, itu kenapa jasadnya masih di situ gitu? Lah kan memang pemakaman gitu. Itu komplek pemakaman kerajaan. Tapi emang buat diinjek-injek orang, ini pengkhianat negara. Oh, jadi sengaja dibentuk tangga itu karena dia pengkhianat yang harus diinjek-injek. Harus dihinakan. Pengkhianat itu harus digituin. Pengkhianat negara kok. Kalau zaman sekarang, kirainku tuh karena dia pengkhianat, bentuk jasadnya masih di situ dan diinjak-injak, ternyata emang sudah berbentuk tangga dan itu emang jadi akses jalan untuk orang-orang ke situ ya. Betul. Jadi kalau kita mau ziarah ke makamnya Sultan Agung kan tangganya kan tinggi. Tinggi ya. Ya itu, pokoknya ada tangga yang nggak rata, itu pengkhianat. Tapi itu kalau dihitung-hitung ya, banyak gak sih, Ki? Enggak, cuma satu itu. Hanya dia aja yang? Iya, tapi dipecah-pecah jadi banyak. Gitu. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan di zaman dulu itu orang-orang udah tahu ya, Ki, kalau tangga yang rada lain ya, agak lain nih. Betul, agak lain karena official. Emang bawahnya itu ada jasad seorang pengkhianat dari kerajaan tersebut, dari masyarakat tersebut, dari warga tersebut gitu ya. Oke. Ya banyak masih ceritanya pengkhianat. Bukan cuman yang itu Tumenggung Endronoto itu, bukan cuman yang itu. Entah itu di Indonesia, entah itu di luar, pengkhianat negara. Caranya adalah dihinakan seumur hidup. Zaman dulu. Zaman dulu ya, Ki. Kalau zaman sekarang kita berkhianat diam-diam juga. Nggak tahu deh. Dengan Oh, Ina ya yang ngomong ya? Ina ya yang ngomong ya? Gimana Ina? Enggak, Ki. Jangan jangan deh. Aku masih pikir. Enggak. Jadi gini sebenarnya. Mau zaman dulu maupun zaman sekarang ya. Yang namanya pengkhianat negara itu biasanya disikat. Biasanya harus disikat dan dihinakan. Oke. Masalahnya, kalau zaman sekarang, berapa banyak yang habis di atas? Enggak, maksudnya di atas plafon ini. Ya, berapa banyak yang habis? Kalau seperti itu ya, karena itu kan mereka kan, contoh Tumenggung Endronoto itu tadi, itu dia dihinakan seperti itu karena dia yang ngebocorin rencana penyerbuan ke Batavia, rencana penyerbuan VOC ke Batavia. Jadi dia bermitra dengan negara lain. Ini bukan negara lain, sorry salah, aku ralat.
Ini cuma kamar dagang. VOC itu kan pedagang. Baru sama kamar dagang aja udah digituin. Iya. Gimana satu negara yang Apalagi yang punya hubungan internasional dengan negara lain, terus bermufakat buat mengeruk kesejahteraan masyarakatnya. Itu harusnya ya nggak apa-apa. Aku tahu tanganku sendiri nggak bakal ngejangkau kalian. Cuman hidup di dunia berapa lama sih? 80 tahun, 90 tahun? Nah, ntar. Di akhirat. Perhitungannya di akhirat, di akhir. Ternyata kita udah sama-sama di akhirat. Lihat dia masuk surga juga. Plot twist. Ya, kalau mau meninggal terus tobat kan nggak masalah. Iya. Pintu tobat terbuka. Tapi yang namanya Fir'aun itu pas mau tobat sebelum dia meninggal, itu dijajali lumpur mulutnya sama malaikat Jibril. Beneran, serius. Ada kok, kalian cek aja. Terus aku udah berapi-api ini. Nah, balik lagi nih Ki ke tema kita. Ya. Pengkhianatan dari zaman kerajaan yang ada di Indonesia. Kalau misalkan dilihat-lihat dari sekarang nih Ki, sebenarnya yang tadi Ki Atmo sebutkan tuh lumayan banyak ya, justru lumayan dari kerajaan sendiri, dari daerah pun ke daerah, untuk daerahnya dia bisa berkhianat ya Ki. Nah kalau zaman sekarang kan yang kita lihat nih dari berita-beritanya adalah yang makan uang rakyat gitu, makan siapa? Ada lagi kalau misalkan koruptor itu kan berarti iya bener. Dia nggak bisa disebut koruptor kalau dia nggak makan hak orang lain kan Ki. Kalau misalkan di zaman dulu tuh selain kalau tadi kan ada yang di makam diinjak-injak gitu. Kalau di zaman dulu itu hukumannya tuh selain itu yang paling parah ya Ki. Kalau misalkan sekarang ya penjara seumur hidup. Kalau zaman dulu tuh gimana Ki kebijakannya? Anaknya raja. Itu nyenggol emas doang dieksekusi. Cuman nyenggol emas, nggak ngambil ya? Nggak, itu dieksekusi. Zaman dulu belum ada pesawat ya. Yeah. Jadi dia anaknya raja itu nggak bisa naik private jet, nggak tahu kalau zaman sekarang. Tapi zaman dulu cuman nyenggol emas doang. Itu anaknya Ratu Sima dieksekusi sama Raja Mataram kuno. Gara-gara cuman nyenggol emas itu doang. Medang Kamulan. Seperti itu banyak kok di naskah-naskah. Nggak tahu kalau zaman sekarang. Mungkin ya degradasi yang terjadi di masa sekarang ini bikin orang jadi terlalu maklum lah sama yang gitu-gitu. Yang udah ya udahlah wajar gitu. Nggak wajar sih sebenarnya. Nggak boleh sih mewajarkan hal seperti itu, sebenarnya nggak boleh sih. Cuman gini loh. Tuhan ngajarin kita. Aku orang Islam ya. Tuhan ngajarin kita kalau kita ngelihat sesuatu yang nggak cocok sama kita, itu lawan pakai tangan. Oke. Oh, sorry salah, bukan cocok sama kita, cocok sama jalannya Tuhan. Lawan pakai tangan, nggak mau pakai tangan, pakai lisan, bacotin lah, pakai lisan. Nggak mampu juga pakai lisan, takut ditangkap contohnya. Ya udah pakai doa. Yang jelas apa? Yang jelas kalau nggak sesuai dengan hal-hal yang lurus seperti itu, kan nggak bener, nggak boleh hal yang udah salah dibener-benerin gitu. Ada juga nih Ki, statement yang bilang peristiwa pengkhianatan dalam perang Diponegoro Ki. Okay. Nah kalau misalkan dari Ki Atmo sendiri tuh gimana sih Ki? Tahu perang Diponegoro kan? Tahu. Sebentar. Aku kasih sedikit dulu. Pangeran Diponegoro yang sekarang kita lihat lukisannya itu. Emang kalian pikir Pangeran Diponegoro itu kesehariannya pakai baju kayak gitu? Coba Ina pikir, emang Pangeran Diponegoro kesehariannya pakai baju kayak gitu? Enggak juga sih Ki. Enggak dong ya. Iya. Itu cuman pengejauhan atau visualisasinya Raden Saleh yang ngelukis itu. Raden Saleh, pelukisnya Raden Saleh. Okay. Nah, kalau kita bilang lagi tadi ada pengkhianatan Diponegoro, pengkhianatan di perang Diponegoro. Ina tahu nggak perang Diponegoro itu ngelawan siapa? Nggak tahu ya? Nggak. Perang Diponegoro itu ngelawan negaranya sendiri. Karena apa? Karena ada sebabnya. Pangeran Diponegoro ini kan juga pangerannya Mataram ya. Tapi di waktu itu kerajaan Mataram, pemimpinnya waktu itu CS-an sama VOC. Kemudian yang memerangi pasukan Diponegoro akhirnya siapa?
Coba kalian jawab di kolom komentar. Yang memerangi pasukan Diponegoro akhirnya siapa? Nah, teman-teman yang tahu boleh jawab di komen. Dan ini aku nggak nyangka loh, Ki, ternyata peristiwa perang Diponegoro itu melawan rakyatnya sendiri. Ngelawan pemerintahnya sendiri. Ngelawan Kalau di pemerintahnya sini, sendiri. kalau misalnya zaman sekarang digambarkan seperti apa, kayak demo kah atau Kalau zaman semacam sekarang? apa? Iya, GAM, GAM. Oh. GAM itu apa, Ki? Gerakan Aceh Merdeka. Oh. OPM, seperti iya, itu. iya. Cuman Perang dalam negara sendiri, dalam bahkan wilayah ya, Ki. wilayah. Oh enggak, negara-negara. Oh, negara. Negara itu state, bener-bener Kesultanan Mataram, Kesultanan Mataram Islam. Kemudian yang diperangi kan pemerintahnya sendiri. Iya. Pemerintahnya sendiri dibantu VOC. Mm-mm. VOC kalah. VOC sama pemerintahnya sendiri kalah. Akhirnya mereka nge-hire orang lagi. Siapa yang diperbantukan? Siapa? Salah satu pasukan paling elit di Nusantara. Ini pasukannya Pangeran Sambernyowo. Serius beneran. Jadi akhirnya gimana? Perang, coba kalian belajar sejarah yang benar. Perang yang terjadi apalagi perang Diponegoro ini. Ini yang benar-benar perang gara-gara dia adu domba. Seperti itu. Diperalat jadi domba seperti itu. Ada ya? Ada ya ternyata. Ada. Seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulan dari tema kita kali ini pengkhianatan dalam kerajaannya sendiri. Nggak cuman kerajaannya sendiri. Bukan cuma kerajaan sendiri, tapi juga pengkhianat terhadap bangsa dan negara. Pengkhianat untuk bangsa dan negara nggak boleh dimaafkan. Aku tahu lah, buat kalian yang nggak banyak bisa action, ya udah, doain aja. Doain seperti apa doa kalian. Ingat ya. Sekali lagi, ingat buat kita semua juga. Kita ini udah sekarang cari duit dipersulit, cari apa segala macam dipersulit. Buat apa? Buat kita apatis terhadap hal seperti ini. Jadi tolonglah kita kembali lagi belajar sejarah. Seperti tema kita kali ini. Kita belajar lagi sejarah. Seharusnya seperti apa kita bersikap dan bercermin menghadapi gejolak sosial dan masyarakat. Seperti itu aja. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita kali ini tentang pengkhianatan dari kelompok-kelompok yang tidak masuk akal. Kelompok terkutuk. Kelompok terkutuk ya. Pengkhianat terkutuk. Oleh negaranya sendiri. Bahkan kita pun sekarang nggak bisa apa-apa selain berdoa biar ya udah bertahan hidup. Bisa kok, bisa. Tenang aja, bisa. Ya. Pasti bisa. Oke, segitu aja pembahasan tema kita kali ini. Jangan lupa teman-teman komen sebanyak-banyaknya, like juga dan subscribe. Mau bahas apa kira-kira ke depan kita? Nah, ke depannya kita akan bahas apa? Komen sebanyak-banyaknya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.